Eh, Mbak Ira, ini udah jam 15.45, bisa dimulai? Udah siap gimana, atau gimana, Mbak? Oke, boleh. Pesertanya sudah ada, boleh. Silakan. Ya, paling nunggu sekitar 1 menit untuk nunggu pesertanya pada masuk ya, Mbak. Boleh, boleh. Kira-kira ada berapa orang pesertanya ya, Mbak? Kalau yang terdaftar sih ada 90, Mbak. Mungkin Oke. akan bertambah nanti saat webinar berlangsung. Oke. Ya. Saya start webinar ya, Mbak. Oke, silakan. Oke, selamat sore untuk para peserta webinar. Yang kita kali ini akan ada webinar konseling karir dari Virtual TKT April ITB 2021. Perkenalkan, nama saya Farisa dan saya akan menjadi Master of Ceremony dari webinar pada kali ini. Dan bersama kita juga udah ada nih narasumber kita, Dr. Anda Isriana. Dia seorang psikolog. Nah, Mbak Ira ini juga lulusan psikologi dari Universitas Pajajaran dan pernah bekerja di Bank BNI pada tahun 1994 sampai 2011. Mbak Ira juga pernah mengikuti seleksi dan asesmen di beberapa kementerian, lembaga negara, perbankan, dan beberapa BUMN, juga BUMD. Untuk lebih kenal nih sama Mbak Ira, mungkin bisa langsung aja untuk Mbak Ira untuk memulai webinarnya. Silakan Mbak Ira. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf, Mbak Farisa, saya nggak bisa on cam ya? Oke, sebentar Mbak. Oke. Coba dicoba sekarang Mbak, harusnya udah bisa on cam. Oke. Oke, selamat sore semua nih. Saya nyebutnya adik-adik aja ya. Meskipun mungkin kalau dari tadi yang disebutkan Mbak Farisa sudah terbayang kira-kira nih usianya seperti apa gitu. Terima kasih banyak Mbak Farisa, mudah-mudahan kita sehat semuanya ya dalam kondisi meskipun Mbak Farisa masih pakai masker gitu ya. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Farisa, saya adalah psikologi lulusan Universitas Pajajaran. Kalau zaman dulu itu kita menyebutkan tahun itu adalah tahun lulus gitu ya. Jadi bukan kalau anak sekarang itu tahunnya itu tahun masuk gitu. Jadi mungkin adik-adik semua terbayang gitu ya. Berarti saya lulus tahun di 93, zaman dulu itu zaman belum bisa cepat lulus gitu. Jadi ya mungkin sekitar 6 tahunan gitu. Saya di jurusan klinis. Tapi kenapa kemudian saya berminat di assessment dan seleksi? Karena memang di psikologi itu kita kemudian sangat berkaitan erat dengan wawancara. Okay. Untuk kemudian agak bisa terbayang nih apa yang kemudian diberikan sesuai dengan judulnya, trick and tips menghadapi wawancara, saya mohon untuk
di share screen ya, Mbak Farisa, bisa ditolong? Mungkin untuk share screen-nya bisa dari Mbak Ira. Oh, oke. Ya. Saya kira dari sana. Oke, sebentar ya. Oke, kalau gitu saya persiapkan dulu karena informasinya saya dapat di share screen. Sebentar ya. Mohon dikonfirmasi apakah sudah terlihat, Mbak Farisa? Udah Mbak Ira. Oke, sudah ya. Oke. Nah, sebentar nih. Informasinya katanya dari panitia nih. Oke, sebentar ya. Iya. Jadi, tema yang akan saya bawakan saat ini adalah trik and tips menghadapi wawancara. Kenapa kemudian ini penting? Karena adik-adik saat ini adalah para generasi muda yang kemudian mau terjun ke dunia kerja. Gitu. Tentunya mengikuti job fair ini tujuannya adalah mengetahui cara-caranya, mengetahui peluangnya di mana. Nah, yang sangat kemudian erat kaitannya dengan upaya kalian untuk kemudian diterima bekerja adalah salah satunya wawancara. Gitu. Nah, apa sih kemudian wawancara ini? Kita akan melihat wawancara ini sebenarnya apa sih, gitu ya. Yang akan kita bahas nanti itu ada empat golongan besar. Nanti kalau belum jelas nanti bisa ditanyakan lewat chat ya, nanti kemudian kita bisa membahas satu persatu. Tapi penggolongan besarnya adalah apa yang disebut dengan wawancara. Lalu yang kedua, hal apa yang perlu kita persiapkan ketika kita menghadapi situasi wawancara. Lalu yang ketiga yang perlu kita perhatikan dalam wawancara itu apa sih? Itu karena ketika kita wawancara itu kita tidak hanya sekedar kemudian berkomunikasi dengan pewawancara kita, tapi juga kemudian ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah, tidak lupa ada yang kemudian harus kita ingat untuk kita hindari. Itu kenapa? Karena wawancara ini adalah salah satu bentuk penilaian, sehingga ada hal-hal yang harus kita hindari supaya kita tidak dinilai menjadi negatif atau merugikan diri kita sendiri dari wawancara yang kita lakukan. Nah, balik lagi tadi, yang pertama apa sih yang disebut wawancara? Kenapa ini perlu kita ketahui? Karena sebelum kita kemudian betul-betul datang untuk kemudian menghadapi dan menjalankan wawancara itu, kita perlu tahu persis apa sih sebenarnya yang disebut wawancara. Dari pengalaman saya bertahun-tahun, berbelas tahun itu dalam menghadapi seleksi dan assessment, itu assessment itu untuk melakukan penilaian kompetensi ya, jadi kemampuan dari karyawan yang sudah bekerja. Seleksi adalah bagi mereka yang baru masuk. Itu kita fokusnya pada wawancara memang, sehingga kita harus tahu persis apa sih kemudian yang disebut dengan wawancara. Wawancara itu sebenarnya adalah banyak sekali ya, yang definisinya itu sangat banyak yang dikemukakan oleh para ahli gitu. Hanya kalau kita kemudian membuat resumenya gitu secara singkat, itu adalah tahapan dalam seleksi kerja yang melibatkan percakapan. Jadi kita berkomunikasi antara pelamar, yaitu kita dalam hal ini, dengan pihak yang mempekerjakan. Pihak yang mempekerjakan ini bisa perusahaan, bisa kalau tadi berdasarkan pengalaman saya bisa kementerian, bisa BUMN, bisa BUMD, bisa siapa saja perusahaan swasta gitu ya, yang kemudian akan mempekerjakan kita. Jadi wawancara itu dilakukan adalah antara kita dengan pihak yang kemudian kita ingin bekerja
di sana. Itulah yang kemudian disebut dengan wawancara. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya. Ada hal-hal yang pada saat wawancara, sebelum wawancara itu kemudian dimulai, perlu kita persiapkan. Banyak hal yang kemudian menjadi cukup kritikal ketika kita kemudian tidak cukup persiapannya, gitu ya. Kita lihat. Yang pertama adalah dokumen. Ini saya fokus pada wawancara daring dan luring ya, online dan offline. Kenapa? Karena pada saat ini sangat banyak perusahaan yang kemudian melakukan wawancara secara daring, gitu ya. Dari wawancara daring dan luring ini, proses-proses ini perlu kita perhatikan. Jadi, ya, oke. Yang pertama itu dokumen. Dokumen itu harus kita persiapkan betul, lengkap, sehingga kita bisa melakukan wawancara sesuai dengan tahapan yang akan diberikan dan diberlakukan oleh tempat yang akan mempekerjakan kita. Gitu. Seperti di awal tadi, gitu ya, saya ternyata agak miss nih. Gitu. Ketika saya pikir, oh yang akan share-nya itu dari panitia. Nah, berarti tadi saya butuh waktu untuk kemudian, oke, saya mempersiapkan dulu untuk share screen-nya. Gitu. Nah, hal-hal semacam itu sebenarnya harusnya kita persiapkan jauh hari sebelumnya ketika kita mewawancara, sama seperti ini ya, kegiatannya hampir sama. Jadi, dokumen itu harus dipersiapkan. Oke, dokumen itu bisa jadi bentuknya adalah kita bawa aslinya, kalau kita luring, ya, kita bawa aslinya, dan persiapkan fotokopinya. Gitu. Kenapa? Karena bisa jadi perusahaan atau tempat bekerja yang kita ingin lamar ini tidak memegang fotokopinya karena yang memegangnya bagian administrasinya. Gitu. Jadi mereka hanya memegang CV kita. Gitu. Untuk kita kemudian menginterview. Sehingga ketika misalnya pewawancara kita kemudian menanyakan kepada kita kelengkapan dokumen-dokumen, kita bisa memberikan. Gitu. Kenapa hal ini kemudian menjadi penting? Karena ketika kita menghadapi wawancara, hal-hal yang kemudian tidak bisa kita antisipasi, itu bisa membuat kita panik. Gitu. Kalau kita sudah panik, biasanya kita blank. Kita akan sulit kemudian menjawab apa yang seharusnya adalah pertanyaan yang mudah kita jawab. Gitu. Jadi meskipun ini udah lengkap nih Bu, mereka sudah saya kirim semua, fotokopinya, legalisir, dan segala macam itu sudah lengkap. Di email juga sudah ada. Oke, it's okay. Tapi persiapkan diri kita untuk itu. Jadi kalau mau dibilang kita prepare for the worst-nya. Kalau mereka butuh, kita punya. Kapanpun mereka butuh, kita punya. Kalau pada kenyataannya mereka tidak menanyakan, tidak ada ruginya buat kita. Gitu. Karena kita kemudian merasa nyaman dan tidak ada situasi yang kemudian tidak kita antisipasi. Karena semuanya sudah diantisipasi. Ketika situasi kita antisipasi, kita akan bisa kemudian mengatasi dan mengendalikan situasi itu sesuai dengan kemampuan kita. Nah, yang kedua, penampilan. Penampilan ini baik daring maupun luring, online ataupun offline, ini sangat penting. Itu kenapa? Karena tampilan pertama kita, kesan pertama kita, itu adalah yang kemudian ditangkap oleh pewawancara kita. Jadi sebelum dia kemudian berbicara dengan kita, dia melihat dulu penampilan kita. Tidak berarti kita kemudian harus berlebihan ya. Justru itu kemudian menjadi nilainya bisa negatif gitu kalau kita berlebihan. Artinya rapi, sopan, resmi, bersih gitu ya. Karena beberapa orang kemudian agak kurang nyaman dengan yang sifatnya terlalu formal begitu. Tapi bagaimanapun cobalah ketika untuk wawancara ini untuk rapi paling tidak. Gitu. Di beberapa perusahaan betul saya tahu persis sekarang anak-anak milenial sekarang gitu ya, bahkan generasi Z gitu itu sudah kurang memperhatikan penampilan. Artinya yang penting sekarang hasil kerjanya tuh betul.
Itu sangat betul gitu. Tapi tidak ada salahnya kemudian misalnya nih, kalau zaman dulu atau misalnya untuk kementerian, untuk lembaga-lembaga negara kita harus betul-betul rapi. Mungkin juga sudah ada dress code-nya, misalnya hem, kemeja putih gitu ya, bawahnya hitam, itu ada beberapa kemudian yang menerapkan seperti itu. Kita usahakan untuk kemudian kemejanya atau hemnya itu rapi. Jadi sudah disetrika gitu ya, dan bersih. Tapi untuk kemudian perusahaan-perusahaan swasta yang mungkin sifatnya lebih ke arah kreatif gitu, tidak ada salahnya kita kemudian memakai baju yang sedikit lebih informal, lebih santai, tapi tetap rapi dan sopan. Jadi itu tetap diperhatikan. Gitu. Kenapa ini menjadi penting? Karena ketika kita kemudian menggunakan pakaian yang rapi, bersih, sopan, itu membuat kita menunjukkan bahwa kita menghargai tempat kita bekerja nanti. Gitu. Jadi kita menghargai tempat di mana kemudian si pewawancara ini mewawancarai kita. Gitu. Nah, setelah kita masuk, biasanya kan kemudian dipersilahkan ya, kita mengetuk, dipersilahkan, kemudian oleh pewawancara biasanya oke, silakan duduk, Mbak, Mas, gitu. Nah, kita duduk, ketika kita duduk, pada saat sebelum pandemi, kita biasanya diarahkan untuk bersalaman. Kenapa kita bersalaman? Untuk menunjukkan keterbukaan kita dan kesediaan kita untuk kemudian memberikan informasi yang dia inginkan. Tapi saat pandemi kita tidak disarankan untuk bersalaman, kita boleh hanya sekedar begini untuk kemudian dipersilahkan duduk oleh pewawancara kita. Itu kalau dalam posisi luring ya. Jadi kalau pada posisi offline, karena ada beberapa perusahaan yang memang masih menerapkan sistem itu dan saat ini sudah mulai kembali menerapkan sistem itu. Tapi tentunya kalau dalam posisi wawancara daring, kita tidak melakukan itu, kita langsung on, kemudian disapa oleh pewawancara, langsung harus kita perhatikan adalah tatapan kita. Biasanya kita suka tergoda untuk kemudian melihat wajah kita atau wajah pewawancara yang posisinya mungkin agak di bawah mata, gitu ya. Jadi kalau saat ini saya melihat ke arah kamera, jadi saya melihat ke Anda sekalian, tapi kalau saya ingin melihat wajah saya sendiri, saya akan terlihat seperti ini, mata saya akan kelihatan ke bawah. Tapi untuk kemudian dilihat oleh lawan bicara saya, dalam hal ini Anda sekalian, saya sepertinya tidak melihat ke arah Anda. Nah, itu yang kemudian disebut dalam tahap 3 ini untuk menjaga tatapan. Jadi fokus kita adalah ke kamera, kalau kita daring. Kalau kita luring, kalau kita offline, tatapan kita ke matanya, tapi jaga tidak bahasanya nggak nantang gitu ya. Jadi kita tetap memandang dia, tapi pandangannya sopan, tapi eye to eye contact. Kenapa eye to eye contact? Untuk menunjukkan bahwa kita fokus pada dia. Dengan segala kerendahan, saya tidak kemudian mengganggu. Ada beberapa kepercayaan gitu ya, mungkin di dalam Islam tidak boleh kemudian menatap mata sehingga agak menunduk. Saya tidak bisa terlalu banyak berkomentar untuk itu, tapi kalaupun Anda adalah orang-orang yang kemudian yakin bahwa kita nggak boleh melihat lawan jenis kita, mata lawan jenis kita, maka silahkan pandangan mata Anda tidak menunduk ke bawah, tapi agak sejajar ke dadanya. Oke? Untuk menunjukkan bahwa kalian tetap punya fokus dan perhatian pada mereka. Jadi bukan karena tidak ada perhatian terhadap lawan bicara kita. Gitu. Nah, kemudian itu ketika luring dan luring itu bedanya seperti itu ya. Gitu. Nah, yang keempat ini, last but not least, di luar yang kelima nanti itu terkait dengan online ya terutama. Yang keempat ini adalah waktu. Waktu ini apa? Waktu ini adalah misalnya ketika kita diberikan waktu jadwal wawancara kita di jam 10. Better 1 jam sebelumnya kita udah standby. Untuk kelamaan Bu, nanti bosan. Oke, setengah jam deh. Untuk apa? 1, supaya kita bisa tenang dulu. Kalau luring,
gitu ya. Kita bisa tenang dulu, duduk, tidak tergesa-gesa, tidak ngos-ngosan gitu. Bahkan kalau misalnya kita datang ke tempat kita telat, biasanya kita buru-buru, kita keringetan gitu ya. Itu duduk masih ngos-ngosan, belum bisa fokus. Taunya kita udah dipanggil. Gitu. Nah, itu kesannya akan sangat mengurangi nilai kita di mata pewawancara. Karena kita akan kemudian dinilai kurang siap untuk menghadapi wawancara saat itu. Jadi paling cepat itu setengah jam kita udah standby. Lalu gimana Bu kalau misalnya daring? Sama seperti itu. Kita masuk aja ke waiting room dulu. Kenapa? Kalau untuk daring kita untuk melihat sinyal kita oke enggak? Wajah kita ketika di kamera oke enggak? Pencahayaan kita cukup tidak? Gitu. Nah, hal-hal semacam itu yang kemudian bisa kita persiapkan kalau kita dalam daring gitu. Jadi tidak berarti kalau misalnya kita dalam wawancara daring kemudian santai aja deh, 2 menit lagi juga tinggal pasang earphone-nya, udah kita tinggal on. Enggak begitu. Jadi kita tetap mempersiapkan diri untuk kemudian fokus pada sesi wawancara yang sudah dipersiapkan jadwalnya. Nah, itu juga penting. Kenapa? Karena ketika kita sudah duduk, kemudian mempersiapkan diri ketika daring, kita secara kejiwaan, kalau disebut gitu ya, secara mental dan otak kita sudah siap-siap untuk menghadapi suatu situasi. Jadi akan berbeda ketika kita masuk langsung kemudian on cam. Begitu. Mungkin banyak kemudian yang dialami seperti ketika kuliah online gitu ya. Kuliah online itu mungkin sambil tidur-tiduran begitu. Udah jam 9 nih harus masuk, tinggal on. Gitu. Akan sangat jauh berbeda ketika kita harus mewawancara. Itu ketika kita ikut wawancara, kita harus betul-betul kemudian mempersiapkan diri supaya nggak panik kelihatannya dan kemudian kita bisa melihat, oh di belakang kita ini seperti apa? Apakah kita pakai misalnya background seperti saya yang lakukan? Atau enggak Bu, saya nggak mau pakai background. Oke. Tapi situasi di belakang kita harus kemudian kondusif. Gitu. Saya kemudian pernah juga menemukan gitu ya ketika wawancara sangat disayangkan gitu. Orangnya bagus tapi latar belakang kamar dia itu berantakan gitu. Nah, mungkin dia tidak cukup waktu gitu karena ketika kita sudah mau masuk dia belum ada, ketika jadwalnya mulai, dia langsung on, dan itu terlihat semua yang di belakangnya. Gitu. Apakah kemudian itu berpengaruh terhadap kemampuan dia, kecerdasan dia? Tidak. Tapi berpengaruh terhadap kerapihan dia yang menurut pewawancara bisa akan mungkin berpengaruh pada pekerjaannya nanti, kerapihan pekerjaannya. Jadi waktu itu betul-betul kemudian bisa kita persiapkan untuk kemudian kita lihat nih, kok di belakang ternyata masih ada baju yang ngegantung ya? Oh kok kelihatan ini berantakan di belakang. Nah itu semuanya terkait dengan waktu. Jadi kita bisa kemudian betul-betul mengarrange, mempersiapkan diri, lingkungan, situasi kalau kita daring supaya kemudian kondusif. Nah yang terakhir itu adalah khusus untuk daring. Jadi yang kita perhatikan adalah laptop, gadget, mungkin kalau untuk pakai HP-nya ya. Nah, sebenarnya kalau memungkinkan kita sangat menganjurkan untuk menggunakan laptop gitu. Tidak dianjurkan untuk menggunakan HP. Kenapa? Karena HP biasanya suka goyang-goyang. Jadi nanti pewawancaranya nggak fokus nih, anak nih kenapa nih kok ketika diwawancara nih goyang-goyang gitu ya. Mungkin kan untuk megangnya juga kemudian tidak terfokus gitu. Kalau di laptop mungkin kita sudah jelas gitu. Nah kalau HP kan kita goyang-goyang gitu ya, bisa jadi tidak fokus si pewawancaranya. Kalau laptop kita bisa duduk diam kemudian fokus. Gitu. Untuk sebelum mulai juga kita mengecek sinyal kita bagus enggak. Kalau ternyata kita pakai WiFi nih tapi jelek, mungkin kita bisa pakai hotspot. Itu mungkin kita bisa pakai gadget kita untuk kemudian mengganti apakah ini memungkinkan. Gitu. Tapi di beberapa wawancara yang saya lakukan, kami juga kemudian memberikan cukup pengertian ketika Bu saya harus pakai HP, nggak bisa pakai laptop.
Gitu. Kenapa? Karena saya harus mencari sinyal yang bagus, misalnya untuk teman-teman yang di daerah timur gitu. Kita paham, kita akan pahami itu ketika panitia juga mengizinkan untuk itu. Oke, Anda cari di mana tempatnya, sinyalnya bagusnya di mana. Gitu. Nah, kalau begitu tentunya seperti yang tadi tidak berlaku ya. Misalnya, oh latar belakangnya kan jadi jelek nih, nggak masalah gitu. Karena itu dalam situasi yang khusus. Gitu. Dari 5 ini, ada satu yang perlu kita perhatikan, mungkin tidak termasuk dari hal yang kita harus persiapkan secara fisik, tapi dari wawasan kita, yaitu wawasan tentang perusahaan. Kenapa kemudian ini penting? Ini penting karena ketika kita diwawancara, bisa jadi kemudian akan muncul pertanyaan, apa alasan Anda mengajukan lamaran ke perusahaan kami? Sejauh mana Anda mengetahui tentang perusahaan kami? Bagaimana prospek perusahaan kami ke depan? Itu terkait betul dengan perusahaan yang harus kita tahu berdasarkan wawasan kita. Kalau memang kita sudah minat banyak dari dulu, udah dari awal, mungkin dari SMA bahkan gitu ya, atau dari awal kuliah, udah pengen banget nih misalnya masuk ke Kemenperin misalnya gitu. Oh, di situ tuh saya tahu tuh pelatihannya, trainingnya bagus tuh, 2 tahun masuk, kemudian kita diberikan training, kita disekolahkan lagi S2, S3 dan sebagainya, sehingga banyak mencari tahu. Nah, itu lebih bagus. Gitu. Tapi kalaupun tidak seperti itu, misalnya kemudian kita baru nih tahu nih setelah dekat-dekat lulus baru tahu, oh kayaknya itu bagus tuh, gitu. Nggak apa-apa. Kita cari tahu aja. Itu googling sekarang gampang sekali, kita googling gitu ya. Kita cari tahu apa sih core usahanya perusahaan itu. Di bidang apa sih? Fokusnya apa? Bagaimana mereka lihat lingkungan, lihat isu-isu sosial. Itu yang kemudian harus kita pelajari. Karena sangat mungkin terjadi pertanyaannya berkait dengan wawasan terkait dengan perusahaan. Oke, selanjutnya. Kemudian hal yang perlu diperhatikan itu apa saja tadi di selanjutnya ya. Kenali diri. Kenali diri ini kok gambarnya ada harimau sedang melihat ke air gitu ya. Ini harimau ini sedang melihat ke air, dia berkaca. Mungkin beberapa adik-adik sering juga mendengar gitu ya. Cat looking at him or herself like a lion gitu ya. Dia bercermin seperti melihat lion gitu. Kucing bercermin tapi lihat lion. Nah, ini enggak, ini harimau atau singa, mungkin dia melihat ke air dan dia melihat bahwa oh, ini diri saya. Saya adalah singa yang berwarna kulit kekuningan gitu. Telinga saya berdiri tegak, bulu saya tidak banyak tapi cukup ada, gagah di sini, dan saya cukup kekar. Dia mengenali dirinya sendiri. Nah, ini penting ketika wawancara karena bisa jadi nanti pertanyaannya terkait dengan apakah Anda mengetahui diri Anda sendiri, atau bentuk pertanyaannya coba Anda sebutkan kelebihan diri Anda apa. Ada beberapa orang yang kemudian apa ya Bu ya, waduh, yang bisa ngelihat kelebihan saya kan orang lain. Gitu. Di sisi lain mungkin itu terlihatnya seperti humble ya, tapi dalam pewawancara kita tidak melihat seperti itu. Itu yang kita lihat, apakah Anda mengenali diri Anda. Jadi kalau kita mengatakan, Bu, yang bisa melihat kelebihan saya itu kan orang lain, kita tidak mengharapkan jawaban seperti itu. Gitu ya. Jadi yang perlu dilakukan apa? Tunjukkan potensimu. Jadi ketika ditanya, apa sih kelebihan Anda? Sejauh mana Anda mengenali diri Anda? Katakan dan ceritakan kelebihan-kelebihan Anda seperti apa. Lalu apa yang bisa Anda lakukan. Gitu. Persis seperti harimau ini. Dia akan menceritakan, kemudian saya punya bulu nih di leher, telinga saya tegak meskipun kecil, tapi telinga saya tegak. Hidung saya besar dan mancung. Saya adalah harimau yang gagah. Gitu. Nah, ini erat kaitannya seperti yang tadi saya katakan. Ada 2 macam kemudian orang yang
diwawancara ketika ditanyakan terkait dengan dirinya. Yang satu overestimate, yang kedua underestimate. Oke, kita balik dulu. Overestimate. Overestimate kita lihat nih, ini kok semuanya berkaitan dengan kucing ya gitu. Mohon maaf kalau ada yang nggak suka kucing ya, jadi mungkin kurang menarik ya. Tapi pepatahnya gitu ya yang ada di luar sana itu banyaknya memang terkait dengan cat and lion gitu ya. Oke, kita balik lagi. Jadi kita hanya lihat gambarannya saja ya. Nah, kucing kecil ini melihat dirinya di genangan air itu, dia bercermin, dia melihat dirinya sebagai harimau besar. Sama kok, belangnya sama. Persis kayak belang saya. Di kepalanya ada hitam putih, di badan ada hitam putih, kumisnya sama, ekor saya juga panjang, gitu ya, dia bilang. Jadi ketika ditanya, kamu itu siapa? Oh, saya adalah harimau belang. Oh iya, kamu harimau? Iya, saya adalah harimau belang Sumatera yang gagah berani. Gitu. Pada kenyataannya dia adalah seekor anak kucing kecil. Gitu. Nah, dia melihat dirinya jauh lebih tinggi dari yang sebenarnya. Gitu. Apakah kemudian ini jelek ketika kita percaya diri? Tolong dilihat dan dibedakan antara percaya diri dengan overestimate. Over ini sudah jelas ya, di depannya over, berarti dia melebihkan, dia berlebihan terhadap menilai kemampuan dirinya sendiri. Gitu. Jauh dari potensi yang sebenarnya dia miliki. Nah, orang-orang semacam ini kemudian ketika ditanya biasanya akan menyebutkan bahwa, oh ya, saya dulu misalnya ya, apakah Anda dulu pernah memimpin suatu kegiatan dalam perkuliahan? Gitu ya, untuk yang fresh graduate ya. Oh iya, saya pernah Bu. Anda memimpin apa? Waktu itu dulu ada kegiatan Bu di kampus itu waktu itu Hima mengadakan kegiatan pameran buku Bu. Oke. Peran Anda di situ? Saya anggota Bu. Gitu. Nah, itu kemudian akan menurunkan nilai kalian di mata pewawancara. Kenapa? Karena kalian menganggap itu adalah produk kalian, sementara kalian tidak menjadi, katakanlah, istilahnya apa ya, pimpinan-pimpinan ya, begitu ya. Tapi apakah kemudian Bu, jadi kalau jadi anggota kemudian kita tidak ada arti? Oh enggak begitu. Akan berbeda ketika kita mengatakan saya aktif Bu, tapi saya tidak menjadi leader di dalam kegiatan tersebut, tapi saya aktif berkontribusi. Oke, bedakan halnya semacam itu. Kita tahu persis porsi kita. Sebagai anggota, saya kontribusi saya aktif Bu, dan saya kepake oleh kadif saya. Gitu. Itu akan berbeda kemudian. Jadi jangan kemudian berpikir bahwa aduh saya cuma anggota nih, jadi kalau nanti ditanya pewawancara, supaya pewawancara itu kemudian terkagum-kagum sama saya bilang oh iya saya aktif, tapi ketika dikejar kemudian jadi ketahuan gitu. Nah itu tidak diharapkan dalam wawancara terjadi gitu. So jangan lakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa Anda overestimate ya. Nah, kemudian kita lanjutkan seperti yang tadi. Ada yang kemudian underestimate. Gitu. Dia singa besar, bulunya bahkan lebih banyak dari yang pertama tadi, tapi ketika dia berkaca, dia lihat dia sebagai kucing kecil. Nah, ini kemudian berbeda juga dengan humble. Dengan rendah hati, berbeda, sangat berbeda. Karena underestimate ini rendah diri. Jadi berbeda rendah hati dengan rendah diri. Humble itu rendah hati, gitu. Dia tidak melebih-lebihkan diri, tidak membanggakan diri, tapi kemudian low profile. Itu berbeda dengan underestimate. Underestimate ini kita bisa melakukannya, dan kita sudah lakukan, tapi kita kemudian tidak appreciate terhadap diri sendiri. Gitu. Jadi kalau orang tanya, kamu udah bisa apa? Aduh, aku tuh nggak bisa apa-apa loh. Kalau kuliah aku susah nangkep deh. Oh iya, IPK kamu berapa? Cuma 3,6.
Terus yang nanya itu 3,2 gitu kan mau marah ya kalau gitu ya gitu ya. Jadi tapi dia memang merasa seperti itu. Gitu. Jadi ketika temennya ngomong, "Ya, kok kamu gitu sih? 3,6 bilangnya gitu. Aku aja 3,2 merasanya udah oke." Ya enggak, aku nggak bisa. Gitu. Itu adalah orang-orang yang underestimate. Di dalam wawancara kita juga tidak mengharapkan orang yang underestimate. Kenapa? Karena kita butuh orang yang kemudian bisa mengapresiasi potensi dirinya. Kalau kita tidak bisa mengapresiasi potensi diri kita, kita kemudian tidak bisa tampil sebagai seorang yang percaya diri, yang kemudian bisa handle apa yang diberikan, tantangan yang diberikan oleh perusahaan. Gitu. Jadi potensi yang kita miliki harus betul-betul kita kenali. Seperti yang tadi, kita harus betul-betul kenali diri kita. Kalau kita harimau, ya kita bilang kita harimau. Kalau kita kucing, ya kita bilang kita kucing. Karena balik lagi seperti tadi, anggota tidak berarti loh. Kalau anggota cuma anggota panitia aja, saya cuma anggota hima aja, nggak berarti jelek. Gitu. Ketika Anda kemudian punya kontribusi yang aktif. Oke, kita lanjutkan. Nah, hal yang juga harus diperhatikan adalah attitude atau sikap. Berdasarkan Sterview ya, dari top interview dan platform. Sudah baru jam 4:30. Iya, gimana Mbak? Maaf, Mbak, tadi lagi melihat hujan. Oh, oke. Oke. Oke, nanti saya tolong di-remind aja ya kalau misalnya memang sudah mendekati. Jadi dari platform pencarian kerja ini, ya resume library-nya itu, ternyata sikap pelamar itu mengambil porsi yang sangat besar dibanding pendidikan. Pendidikan ini artinya kualitasnya ya, dari IPK-nya, dari asal universitasnya. Ini tentunya setelah kemudian melewati seleksi administrasi ya. Jadi, Bu, kalau gitu saya boleh dong, misalnya nih IPK saya cuma 2,3 terus saya mau daftar ke kementerian. Iya, nggak gitu. Gitu konsepnya, nggak begitu gitu. Itu kita cerita kalau kita sudah melewati seleksi administrasi. Jadi seleksi administrasi itu seperti itu ya. Jadi misalnya oke, di Kementerian A minimal 3, di Kementerian B mungkin bisa 2,8, di Kementerian C mungkin harus 3,25. Itu harus kita penuhi dulu. Tapi setelah kita masuk dan berkumpul dengan teman-teman yang IPK-nya sudah memenuhi standar, ternyata ketika diwawancara yang paling berpengaruh itu adalah sikapnya, attitude-nya. Attitude ini sangat banyak ya, sangat luas gitu. Attitude ini bisa jadi pada saat kita datang, tadi yang saya bilangnya, kesan pertama itu sikap kita dilihat. Lalu ketika kita duduk di hadapan pewawancara kita, kalau kita daring, cara kita berbicara, cara kita menatap seperti yang tadi saya katakan gitu ya, tatapan kita harus ke kamera. Lalu bagaimana kita menyampaikan gagasan kita, itu juga semuanya ada di dalam attitude, sikap. Nah, sayang sekali saya harus menyampaikan kepada adik-adik sekalian bahwa generasi saat ini biasanya sangat kemudian menyampingkan attitude ini, sangat menyampingkan sikap ini. Buat kalian-kalian ini yang sangat kemudian didewakan itu adalah ini. Sayangnya itu balik lagi. Di sini kita lihat bahwa ini 18% saja yang menjadi kemudian fokusnya. Artinya apa? Artinya bisa jadi kalian IPK-nya tertinggi nih di dalam kelompok yang kita wawancara nih. Misalnya ada 20 orang yang kita wawancara. Kalian IPK-nya tertinggi dan kalian tahu itu gitu ya. Kalian paham betul tentang perusahaannya. Tapi attitude kalian tidak baik. Kalian bisa jadi kemudian turun peringkatnya. Nah, ketika turun peringkatnya, teman kalian yang mungkin IPK-nya tidak terlalu bagus seperti kalian, dia bisa naik peringkatnya.
ketika dari 20 ini kemudian kami ini hanya mencari 2 atau 3 kandidat saja untuk kemudian dilanjutkan dalam proses seleksi selanjutnya, kalian akan kemudian tersingkir. Bukan karena kalian tidak mampu, tapi karena sikap kalian yang kemudian dianggap sangat butuh pengembangan. Nah, bersyukurlah ketika misalnya gitu ya, kalian masuk di ranking keempat, ternyata butuhnya 5 untuk dilanjutkan. Kalian masih bisa masuk. Masuk berarti kemudian ketika masuk di wawancara selanjutnya, mungkin dengan usernya akan diberikan persyaratan bahwa oke, mungkin Anda butuh nanti training terkait dengan perilaku ya, gitu. Terkait dengan pengelolaan emosi ya, gitu. Seperti itu. Tapi kalau enggak, balik lagi seperti tadi yang saya katakan. Kalau kalian misalnya ada di peringkat 4, yang dimasukkan hanya 2, kalian lewat. Jadi sangat sayang potensi kalian bagus. Tadi kalian tuh adalah harimau yang luar biasa, tahu persis bahwa kalian memang adalah harimau yang gagah berani gitu. Tapi kemudian di attitude jatuh. Jadi tolong perhatikan betul-betul ini. Ini adalah isu yang betul-betul harus kalian aware betul, karena dalam generasi kalian ini sangat concern kami ya, para pewawancara yang sudah senior-senior ini, concern kami seperti itu. Banyak sekali kami wawancara anak-anak yang pintar luar biasa, tapi attitude-nya kemudian tidak mendukung. Untuk beberapa perusahaan, untuk beberapa lembaga pemerintahan, untuk beberapa kementerian, itu luar biasa kemudian menjadi poin yang bisa menurunkan. Gitu. Jadi kita harus betul-betul aware gitu, karena kita kemudian bersaing dengan teman-teman yang memang level pendidikan, level kemampuannya sudah hampir setara. Oke, kita lanjutkan. Mbak Farisa, saya mohon izin, ini bisa kemudian agak interaktif nggak ya, Mbak ya? Mungkin bisa dijawab lewat chat aja. Chat aja ya, oke. Ya. Nanti Mbak Farisa tolong bacakan ya. Iya, boleh Mbak. Ya. Adik-adik, ini ada dua gambar ya. Gambar satu yang orangnya sedang menundukkan mata, melihat ke bawah, kemudian gambar kedua dia lagi tersenyum. Antara dua ini nih, menurut kalian nih ya, menurut kalian gitu, kalian bukan sebagai yang diwawancara tapi sebagai pewawancara. Yang mana sih yang kemudian katakanlah nih ya, berarti gambar A dan gambar B. Yang mana yang kemudian kalian sebagai pewawancara akan lebih menarik perhatian kalian untuk kemudian kalian ajukan masuk ke dalam tahap berikutnya, yang A atau yang B? Silahkan, mungkin sekitar berapa menit ya Mbak ya? 2 atau 3 menit saja ya? Iya, 2 atau 3 menit Mbak. Oke, kita tunggu. Mungkin di sini udah ada beberapa jawaban Mbak dari namanya Adinda. Katanya yang kedua Mbak. Terus mungkin di sini juga ada yang dari Mbak Sriris yang kedua juga, dari Bagus yang kedua, banyak yang kedua. Namun ada yang jawab tergantung posisi yang di-apply, butuh appearance atau tidak, tapi prefer yang kedua gitu Mbak. Oke. Mereka boleh open mic? Boleh jika dibutuhkan. Oke. Boleh yang tadi yang tergantung ininya posisinya kemudian tapi lebih prefer yang kedua, boleh open mic? Boleh raise hand yang tadi jawab itu, Mas, biar dibolehkan open mic. Ini ya. Ya, silakan Mas Faiz ya. Oke, Mas Faiz, silakan Mas Faiz. Iya, halo, selamat sore Bu. Iya, sore ya. Ini saya jadi saya karena kebetulan juga sedang aktif apply beberapa pekerjaan, jadi saya tahu ada yang beberapa yang dia butuh
appearance, ada yang dia yang perlu misalkan kerja sama tim, atau yang sifatnya tipikalnya individual. Misalkan kalau yang kita individual itu misalkan software engineer atau data science, itu dia kerjaannya lebih cenderung ke explore atau individual, sehingga mungkin kalau bagi saya ekspresif tidak terlalu menjadi poin tambah. Tapi untuk beberapa pekerjaan seperti business development atau misalkan key account management yang kita perlu misalkan networking, ketemu orang baru, atau misalkan kita perlu komunikasi, itu penting sih yang sikap yang seperti gambar kedua ya. Ya, sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Oke, sangat menarik ya. Saya terus terang senang ketika kemudian bisa interaktif dan saya bisa menangkap masukan gitu ya dari kalian. Oke, seperti yang disebutkan tadi bahwa ada beberapa pekerjaan yang disebutkan ini kalau dia fokusnya individu gitu ya, seperti mungkin tadi ya, mungkin dia fokusnya pada program atau mungkin di lab gitu ya, dia nggak butuh banyak orang karena dia harus fokus sendiri begitu. Kemudian bisa jadi ini di gambar pertama, oke. No problem gitu, jadi ekspresi tidak peduli. Kalau yang gambar kedua sebagian besar kemudian memang prefer di situ gitu ya, karena itu kelihatan kemudian dia ekspresif, kemudian cukup terbuka gitu ya. Jadi posisi terbuka itu adalah ketika dada kita rata. Jadi kita bisa sorry ya, saya agak posisi begini. Kalau dada kita begini ya, kelihatan nggak ya begini? Itu kita menutup diri, kita cenderung menutup diri. Gitu. Kalau kita terbuka, dada kita rata. Jadi even ini dilakukan daring, kita bisa melihat observasinya seperti itu. Gitu ya. Nah, tadi yang disebutkan bahwa ada beberapa yang kemudian bisa jadi lebih prefer di gambar satu. Gitu. Penjelasannya begini, bahwa gambar satu ini kita lihat tangannya pertama dia begini di atas meja. Oke. Lalu kedua, bahunya memang agak ke bawah dan tatapannya juga ke bawah. Gitu ya. Jadi pada saat pewawancara berbicara dengan dia, kemudian dia menatap ke bawah. Gitu. Betul, ada beberapa pekerjaan pekerjaan yang job desk-nya kemudian tidak membutuhkan banyak kontak dengan orang. Gitu ya. Tapi bagaimanapun ketika kemudian kita bekerja, itu kita pasti kemudian punya next customer. Next customer kita pasti kemudian akan berinteraksi dengan kita. Even itu sedikit, biarpun sedikit. Kalau kemudian ini yang dilakukan di gambar pertama ini, kita sebagai pewawancara kemudian akan melihat beberapa hal. Satu, tidak hanya kemudian dia gini ya tangannya ya, tapi tatapan dia ke bawah itu, meskipun posisi kepala sama ya sebenarnya 1, 2 itu gambar A dan B itu, tapi itu kita menangkap bahwa energinya itu sedikit. Jadi meskipun dia tidak terlalu banyak butuh berinteraksi dengan orang, tapi energinya nggak ketangkep. Jadi kalau kita lagi wawancara, energinya nggak ketangkep. Jadi bayangkan saya berbicara seperti sama kalau saya berbicara, oke, saya adalah seorang karyawan BNI dulunya. Saya juga banyak melakukan assessment dan seleksi di beberapa kementerian. Energinya beda. Oke? Itu yang akan tertangkap oleh pewawancara. Gitu. Kita bisa kemudian seperti role play ya. Kita bisa seperti role play untuk kemudian kita nangkap sendiri ketika kita ngomong, kita ikut tergugah nggak sih? Gitu. Kalau kita nggak ikut tergugah, berarti kita nggak cukup memberikan energi positif nih. Sementara ketika pewawancara berbicara dengan kita, mereka ingin menarik itu. Ini orang ini cukup antusias kah? Cukup punya energi kah? Karena meskipun dia kemudian tugasnya adalah individual, dia harus punya energi yang cukup untuk mengerjakan pekerjaannya. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya Mas ya. Tapi bahwa tadi disebutkan lebih prefer yang kedua, oke. Jadi pertimbangan itu memperluas cara berpikir kita.
Gitu. Sangat baik, kenapa? Karena kemudian mengolah cara berpikir kita. Terima kasih banyak, Mas. Inputnya seperti itu, tapi untuk jadi masukan bahwa yang kita lihat bukan karena kemudian dia tidak memberikan ekspresi, tapi energinya juga kemudian enggak, sikap dia ya ketika itu. Karena tangan di atas meja kadang-kadang itu kemudian menunjukkan sikap yang kurang positif buat situasi interview gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang mohon balik lagi ya, Mbak Farisa ya. Ini ada gambar 1, 2, dan 3. Mohon beberapa orang saja, mungkin yang paling tidak kita bisa interaktif gitu ya. Bisa dibuat urutannya kah? 1, 2, 3 ini mana mulai yang dari paling oke gitu ya sebagai pewawancara. Kalau kalian sebagai pewawancara, yang paling oke ranking 1, 2, dan 3. Beri 2-3 menit lagi ya Mbak Farisa ya. Iya, boleh Mbak. Oke, silahkan adik-adik diberikan komentarnya. Untuk peserta boleh dijawab di kolom chat. Ini udah ada beberapa jawaban, Mbak. Oke. Oke, ini yang pertama katanya nomor 2, nomor 1, dan nomor 3. 2, 1, 3, oke. Ya, yang kedua juga dari Mas Agil Surya, yang nomor 2, nomor 1, dan nomor 3 katanya, Mbak. Oke. Ada lagi yang mau menjawab? Oke, kita bahas aja ya supaya waktunya nggak banyak ya. Boleh, Mbak. Oke, nah 2, 1, dan 3. Oke, boleh ambil salah satu Mbak Farisa untuk open mic, alasannya kenapa 2, 1, 3. Karena kalau kita lihat ini semuanya ekspresinya cukup terbuka ya, nggak ada yang kayak tadi yang nunduk begitu ya. Salah satu mungkin bisa diberikan izin open mic. Oke, boleh. Mas Agil aja kali ya. Boleh, Mas Agil Surya bisa open mic. Silakan, Mas. Ya, terima kasih. Iya. Selamat sore semuanya. Sore. Ini alasan saya memilih urutan 2, 1, 3. Yang pertama urutan 2 ya, saya bahas. Urutan 2 kandidat lebih ekspresif, lebih terbuka, melakukan eye contact mata dengan pewawancara. Terus yang ke-1, urutan ke-1 kandidat lebih bisa menceritakan mungkin kelebihan dirinya, meyakinkan si pewawancara, dan yang terakhir, yang ketiga, attitude-nya kurang baik karena tangannya ada di atas meskipun ekspresinya tersenyum ya, tapi tangannya ada di atas meja gitu. Mungkin itu aja. Iya, terima kasih banyak Mas. Oke. Jadi apa yang sudah disampaikan tadi tepat gitu ya. Cuma mungkin saya akan menambahkan beberapa masukan saja gitu. Jadi memang 2, 1, 3. Kenapa? Ekspresinya sih semua sama ya. Artinya mereka cukup terbuka, eye to eye contact-nya ada gitu ya. Diperhatikan 2 dan 1 itu posisi tangannya tadi yang saya katakan, posisi tangannya, sorry, saya beritakan dulu. Yang kedua, posisi tangannya itu begini ya. Jadi ini ada jarak. Oke. Kalau yang satu itu nempel. Ya, ininya nempel. Memang tangannya begini, tapi ininya nempel. Oke, ini gini ya. Yang kedua dia terbuka. Oke. Nah, kenapa itu kemudian jadi perhatian? Seperti yang saya katakan tadi bahwa itu menunjukkan keterbukaan Anda sebagai interviewee, sebagai orang yang diwawancarai untuk menerima masukan. Apakah itu pentingnya masukan dari pewawancara? Tidak. Itu untuk kedepannya. Gitu. Karena kan pewawancara ini ingin melihat nih, kandidat ini oke nggak ya? Nanti ketika jangan-jangan ketika dia diberi masukan oleh teman-temannya gitu, atau bahkan atasannya, dia agak sulit menerima. Gitu. Resistennya ada. Gitu. Jadi dia bisa menerima, tapi ada resistennya dulu. Gitu. Sedangkan di gambar kedua, dia benar-benar terbuka. Gitu ya, posisinya dia terbuka.
bahwa dia sedang bersalaman itu lain masalah gitu ya, tapi posisinya terbuka. Perhatikan tangan kirinya itu juga tidak menempel gitu. Kalau yang di gambar 1 itu tangannya menempel. Gitu. Jadi ada resistensi di gambar 1. Di gambar 3 betul clear tadi masukan jawaban Masnya tadi, memang ekspresinya oke, dia eye to eye contact, tapi tangannya ada di atas meja. Jadi kita hindari itu karena ada beberapa kemudian yang menilai itu sebagai sesuatu yang inappropriate gitu ya untuk naik itu. Karena kita tidak sedang berdiskusi, kita sedang wawancara. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, di dalam etiket itu juga dibutuhkan kejujuran. Kejujuran ini apa? Ini latar belakangnya itu agak samar gitu ya. Gambar wortel, yang satu wortelnya kecil, daunnya besar. Gitu. Yang satu wortelnya gede, daunnya kecil. Gitu ya. Nih, si kelinci dua-dua yang di samping-sampingnya ini bingung nih. Mau makan yang mana nih? Karena yang satu kok kayaknya wah besar banget nih si wortelnya. Gitu. Nah, kejujuran itu adalah ketika kita bisa menyampaikan bahwa, aduh Pak, saya ini daun saya aja yang besar, tapi umbi saya, wortel saya ini agak kecil, jadi mungkin saya butuh pupuk ya Pak ya. Dan yang satunya, saya sih Pak, daun saya memang kecil Pak, tapi Bapak harus tahu bahwa wortel saya besar. Gitu. Ini penting, kenapa? Ini kan terkait juga tadi ya, pengenalan diri gitu. Dan kemampuan kita untuk menyampaikan bahwa ini loh potensi kita seperti ini. Kita bisa jujur enggak? Gitu. Kalau yang tadi mungkin overestimate dan underestimate, itu dia nggak paham, artinya tidak in purpose, dia tidak dengan sengaja untuk melakukan itu, tapi dia melihat dirinya yang lebih tinggi atau lebih rendah. Tapi kalau kita bicara tentang kejujuran, kita tahu posisi kita, tapi kita tidak menyampaikan yang sebenarnya. Gitu. Jadi misalnya kalau saya tadi cerita, oh dalam kegiatan itu Anda sebagai apa? Oh saya sebagai kadif Bu. Padahal dia tahu dia anggota. Dia tahu mikir gini, dari ibu wawancara mah nggak akan tahu. Kan nggak satu kampus juga. Siapa juga yang akan ngomong. Gitu. Tapi percayalah bahwa pertanyaan selanjutnya akan kemudian bisa membuat Anda menjawab yang melakukan compare terhadap jawaban Anda sebelumnya. Gitu. Nah, ketika itu terjadi, itu yang kemudian bisa berakibat fatal. Gitu. Ketika kemudian ditemukan Anda bukan seorang yang jujur. Gitu, ya. Jadi kebohongan yang kita buat di awal atau dalam satu jawaban itu akan terus kemudian berlanjut pada kebohongan berikutnya yang pada satu titik nanti akan membuat kita kesulitan. Paling tidak membuat kita butuh waktu untuk menjawab. Dan bagi pewawancara itu kemudian bisa ditarik. Ada sesuatu nih di anak nih. Gitu. Nah itu ketika dikejar nanti ketika ketemu akan berakibat fatal buat kita. Itu akan sayang ketika sebenarnya memang potensi itu bagus gitu ya, cuma mungkin tidak setinggi yang dibicarakan. Lalu hal lain adalah pemilihan kata. Kenapa ini penting? Karena iya. Mau mengingatkan waktunya 5 menit lagi ya Mbak. Oke, aduh sebentar lagi. Oke. Kita akan agak sedikit cepat aja ya. Nah, pemilihan kata kenapa penting? Karena words itu have power. Jadi bagaimana kita memilih kata itu akan membuat para pewawancara kita ini kemudian bisa paham, tahu seperti apa sih kita gitu. Ini terkait juga dengan kosakata gitu ya. Oke, jadi saya agak percepat aja ya. Nah, yang harus dihindari. Jadi ini last but not least harus betul-betul diingat gitu ya. Saya nggak tahu persis ini apakah pesertanya semua dari ITB atau mungkin dari luar juga, tapi mungkin sebagian besar dari ITB, ada beberapa yang betul-betul harus kalian adik-adik ingat dan hindari. Ini, ya. Kurang keandalan untuk
maaf mungkin ada yang lain ya, tapi kalau untuk dari adik-adik ITB udah jelas lah ya, kalian punya keandalan yang luar biasa gitu di situ. Tapi kalian harus aware betul, kalian juga harus menghindari sifat arogan. Gitu. Sifat arogan ini mungkin tanpa sadar kemudian dibangun bahwa kita dengan susah payah masuk ke universitas yang bagus gitu ya, terkenal di Indonesia, top gitu ya, kemudian kita lulus dengan IPK yang bagus juga gitu, itu bisa jadi membuat kita kemudian tanpa sadar menjadi seorang yang arogan. Gitu. Ya wajar dong, orang memang aku IPK juga bagus, masuk jurusan itu juga susah, oke, it's okay gitu. Tapi tolong kemudian jaga sikap, balik lagi tadi attitude-nya. Jadi hindari sikap arogan. Kemudian dominan, itu. Dominan ini bagus dong untuk leader, betul, sangat betul. Leader harus dominan dan bisa mengarahkan timnya. Tapi ketika dalam wawancara kita tidak diharapkan untuk melakukan hal itu. Kemudian ini ya tadi tidak jujur gitu. Jadi kejujuran tadi kan menjadi salah satu yang perlu kita perhatikan sehingga kita menghindari tidak jujurnya. Dan berpikiran sempit. Berpikiran sempit tadi bisa terlihat meskipun mungkin dia tidak menyampaikan, tapi cara gestur tubuhnya, karena gestur tubuh juga akan dilihat dan menjadi perhatian. Begitu yang harus diperhatikan. Terima kasih Mbak Farisa, juga kepada adik-adik semua, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada yang kekurangan. Saya berharap semua kalian bisa mendapatkan pekerjaan yang kalian inginkan, tentunya dengan cara yang bisa membuat para pewawancara kalian ini juga aware bahwa kalian adalah orang-orang yang berpotensi untuk kemudian dijadikan kandidat dalam sesi seleksi selanjutnya. Oke, terima kasih banyak. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Farisa, silahkan kalau misalnya masih ada waktu untuk tanya jawab atau seperti apa, saya silahkan kepada Mbak Farisa. Silahkan, Mbak. Oke. Terima kasih Mbak Ira untuk pemaparannya. Mungkin di sini juga teman-teman tadi udah lumayan antusias ya. Di sini juga udah ada 7 question Mbak. Mungkin tapi karena kita udah kehabisan waktu. Oh, aduh, maaf sekali. Mungkin bisa ditanyakan di booth di job fair-nya ya Mbak. Oke, boleh, ya. Sangat boleh. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya ke Mbak Ira, boleh langsung aja dikunjungi booth konseling karirnya di virtualfair.karir.itb.ac.id. Oke, silahkan. Atau kalau misalnya ke teman-teman yang lain juga boleh, karena semuanya tentunya mereka adalah orang-orang yang kompeten dan tahu persis, dan pengalamannya juga sama banyaknya, bahkan mungkin lebih banyak dari saya. Oke. Terima kasih banyak Mbak Farisa, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih peserta yang sudah datang. Mungkin mau diingetin buat ngisi link absen yang udah di-share di chat buat mendapatkan sertifikat webinar. Oke, terima kasih yang sudah datang webinar kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan, dan sampai jumpa di webinar virtual TKT April 2021 selanjutnya. Sukses semuanya, sore. Saya langsung izin live ya, Mbak Farisa ya. Iya, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Farisa. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mas.